مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada satu hadis disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur. Kita punya anggota tubuh ini hancur seluruhnya ketika mati. Ketika sudah wafat, seluruh tulang kita kalau dibuat atau dengan tempo waktu yang lama akan hancur tulang-tulang. Hanya satu tulang yang masih utuh. Itu tulang namanya azabudhan, tulang ekor. Di bagian, mohon maaf, bagian bokong paling ujung ada satu tulang di bagian ujung bokong yang keras. Itu namanya azabudhan. Dan ini sudah diteliti di dunia medis bahwa tulang tersebut lebih keras daripada baja, dan menyatakan ini tulang gak bisa hancur. Subhanallah, Nabi SAW sudah mengatakan, kullu bani adam ta'kulul ardu illa azabadhan. Seluruh fisiknya anak Adam ketika sudah dikebumikan, sudah dikuburkan, akan dimakan oleh bumi. Seluruh di sini tidak mutlak. Para nabi gak dimakan oleh bumi. Para penghafal Al-Quran tidak dimakan oleh bumi. Para ulama yang soleh, para aulia tidak dimakan oleh bumi. Jadi tidak umum, seluruh manusia tidak semuanya dimakan oleh bumi. Para nabi, Nabi katakan innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi memakan tubuh-tubuhnya para nabi. Dalam satu riwayat para syuhada, satu riwayat para hamalatul Quran, penghafal Al-Quran. Riwayat yang lain para ulama amilun, para ulama yang mengamalkan ilmu, para sulaha. Seluruhnya binasa selain daripada 5 golongan tadi, illa azabadhan, kecuali tulang ekor yang ada di bokong itu tidak hancur. Minhu khuliq, karena dari tulang tersebut nanti diciptakan kembali manusia. Wa yuraqqab, ini kalimat luar biasa. Diciptakan, makna diciptakan dan dijadikan. Ada kitab tentang al-farqu bainal ja'li wal khalq, namanya Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran, disusun oleh Al-Imam Raghib Asfahani rahimahumullah. Perbedaan kata ja'ala dan kata khalaqa. Ja'ala artinya apa? Menjadikan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami menjadikan di bumi ini khalifah. Ada kata khalaq, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menciptakan. Apa perbedaan kata menciptakan dan menjadikan? Kalau menjadikan sudah ada contoh atau sudah ada bahannya kemudian dijadikan, itu namanya kata ja'ala. Makanya Nabi Adam di redaksi firman tersebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Allah sebutkan kepada Nabi Adam sebagai khalifah. Kenapa? Karena sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk di bumi yang tidak mirip persis dengan Nabi Adam, tapi tidak jauh berbeda dengan Nabi Adam. Ada yang mengatakan separuh jin separuh manusia, ada yang mengatakan bangsa jin. Sudah ada contoh dijadikan. Tapi di hari kiamat Allah katakan melalui firman, mulai sabda Nabi Muhammad SAW, dari tulang tersebut khuliqa, diciptakan. Artinya orang yang sudah mati dihidupkan kembali lagi. Ini terjadi perdebatan antara dua ulama besar, Al-Imam Ghazali, Al-Imam Ibn Rushdi. Imam Ghazali beliau di abad keempat lahir. Ibn Rushd lahir di abad kelima Hijriah di Andalusia, Spanyol. Seorang ulama besar mazhab Maliki, seorang filosof juga, seorang qadhi. Ada kitab namanya Faslul Maghalah. Ini terjadi perdebatan antara Ibn Rushd dengan Imam Ghazali. Apa perdebatannya? Di hari kiamat, apakah manusia bangkit itu dengan ruh dan jasad atau ruh saja? Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Al-Imam Ghazali rahimahumullah berpendapat nanti di hari kiamat ketika Allah bangkitkan seluruh makhluk, itu mereka bangkit dengan ruh dan jasad.
Kenapa Imam Ghazali berpendapat demikian? Di antaranya ayat Al-Quran tadi, surat Baqarah 223. Di situ Allah sebutkan summa ahyahum, Allah hidupkan mereka. Para ahli tafsir mengatakan cerita Nabi Hizkil dihidupkan kembali, tulang tersambung, muncul lagi dia punya daging, darah, kulit, kemudian ruh. Berarti ini hidup kembali dengan ruh dan jasad. Itu kata Imam Ghazali. Tapi kalau Ibnu Rus beranggapan di hari kiamat dibangkitkan hanya ruh saja, tidak dengan jasad. Karena hakikatnya manusia terdiri dari 5 unsur, yaitu akal, hati, ruh, nafsu, jasad. Dan yang abadi ruh. Ruh itu yang abadi. Kenapa abadi? Karena nanti ruh ini masuk ke dalam neraka, kekal di dalam selama-lamanya. Masuk ke dalam surga, juga kekal di dalam selama-lamanya. Ini terjadi perdebatan, apakah dibangkitkan dengan ruh dan jasad atau dengan ruh saja? Pendapat yang paling kuat, yang tarjih, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah pendapatnya Imam Ghazali. Karena ayat Al-Quran juga menceritakan di surat yang sama tapi ayat yang berbeda. Di ayat 259 ada kisah nama Nabi Uzair. Itu Nabi Uzair juga diperlihatkan bagaimana proses kebangkitan, tapi berbeda. Yang tadinya manusia, yang ini hewan. Fanzur ila himarik, fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasannah. Wahai Nabi Uzair, lihat kau punya makanan minuman gak berubah. Nabi Uzair Allah tidurkan selama 100 tahun. Kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada orang lewat satu kampung, ini Nabi Uzair. Kampung itu sudah hancur berantakan, kena gempa atau lain sebagainya. Kemudian dia katakan, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Ini kampung yang hancur, bagaimana cara Allah hidupkan kembali lagi? Kemudian kalau makhluk yang sudah mati, bagaimana Allah hidupkan kembali lagi di hari kiamat? Fa'amatahu Allahu mi'ata am. Allah wafatkan beliau 100 tahun. Beliau tertidur 100 tahun, tidak sadar. Di waktu tertidur ada bawa makanan, ada bawa kendaraan, yaitu himar. Himar diikat, makanannya di samping. Ketika sudah 100 tahun, thumma ba'athahu, Allah mengutus malaikat. Malaikat berdiri di hadapan beliau yang lagi tidur selama 100 tahun. Kemudian Allah kembalikan ruh ke dalam jasadnya, dia bangun dari tidur. Malaikat tanya, qala kam labista, kau tidur berapa lama di sini? Nabi Uzair alaihissalam mengatakan, labistu yauma au ba'da yaumi. Oh, saya tidur 1 hari atau kira-kira setengah hari. Qala bal labista mi'ata am. Kata malaikat, tidak, bukan 1 hari, bukan setengah hari kau tidur di sini. Kau sudah tidur di sini 100 tahun. Kata malaikat. Ini kita harus percaya nih, hari kiamat iman. Kita mati gak selesai kayak hewan. Di hari kiamat dihisab jadi abu, selesai. Tapi manusia diminta tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala, dihidupkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidur 100 tahun di sini. Fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasannah. Kalau kau tidak percaya, coba perhatikan kamu punya makanan. Dilihat makanannya. Dalam tafsir disebutkan ada roti, ada anggur. Masih utuh. Harusnya 100 tahun sudah hancur ini roti. Anggur juga sudah basi, tapi anggurnya masih segar, rotinya masih bagus, belum basi. Kenapa? Karena ketika tidur dia memeluk itu. Memeluk makanan, makanya makanan pun dijaga oleh Allah. Subhanallah. Malaikat membuat komparasi, perbandingan. Ini yang kamu sama seperti anggur. 100 tahun masih utuh. Kamu sama seperti roti, roti masih utuh 100 tahun. Sekarang kau lihat, wanzur ila himari. Kau lihat kamu punya kendaraan tuh, himar. Himar kan diikat. Ketika dia lihat himar, himar sudah sisa tulang belulang. Mungkin mati, diikat tidak bisa cari makan, mati. Jadi tulang belulang.
Nah, dari sini percaya, yakin Nabi Uzair. Nabi Uzair bukan tidak beriman terhadap hari kiamat, tapi bingung proses kebangkitan itu seperti apa. Allah presentasikan di hadapan Nabi Uzair. Lihat itu himar, tulang. Sekarang percaya kan, itu kalau sudah tulang belulang, sudah jadi fosil, itu di atas 100 tahun atau minimal 100 tahun. Kemudian tidak sampai di situ, kami jadikan ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia. Allah perintahkan, wanzur ilal idham. Sekarang kau lihat tulang tadi, tulang himar. Kaifa nunshidhuha thumma naksuha lahma. Perhatikan itu tulang. Subhanallah, Allah Ta'ala dengan kebesarannya menghidupkan itu himar kembali hidup. Tulang belulangnya mulai tersambung, mulai dari kakinya sampai akhirnya utuh menjadi himar, tapi bentuknya tulang. Kalau kita pergi ke museum-museum itu, hewan-hewan purba itu kan ada tulang. Nah, itu sama seperti itu. Kemudian yang luar biasa, mulai muncul itu daging mulai muncul. Kemudian mulai muncul darah. Kemudian mulai muncul kulit. Kemudian Allah tiupkan ruh masuk. Waktu himar ini ditiupkan ruh, dia hidup. Itu himar teriak dalam kitab Ruhul Ma'ani. Himar teriak sampai urat lehernya putus. Kenapa himar teriak sampai urat lehernya putus? Himar berpikir hari kiamat. Karena dari mati dihidupkan kembali. Jadi himar pun takut dengan hari kiamat. Yauma tarjuful jibal, yauma tarjuful ardu wal jibal. Hari di mana berguncang itu bumi dan gunung-gunung. Wa kanatil jibalu kana kathiban mahila. Gunung yang begitu kokoh di hari kiamat hancur lebur bagaikan pasir yang ditumpuk. Allahu Akbar. Himar mati, teriak mati lagi, dipikir hari kiamat. Dari ayat-ayat ini dan daripada hadis Nabi SAW, maka jelas bahwa hari kiamat itu kita dibangkitkan kembali lagi seperti semula lagi, ruh dan jasad, ruh dan jasad.